Baik, kita bertemu kembali di channel penyelesaian matematika, tentu channel yang selalu membahas materi dan soal-soal matematika. Baik, kali ini kita membahas matematika kelas 11 yang berbentuk buku seperti ini. Itu pada halaman yang pertama, itu halaman 7, halaman 7 ini berada pada halaman 7. Ini tentang halaman 7 tentang fungsi trigonometri. Tentu yang kita bahas di sini adalah pengertian fungsi trigonometri dan nilai fungsi trigonometri. Ini yang kita bahas. Baik, pengertian fungsi trigonometri ini adalah bahwa fungsi trigonometri itu fungsi yang berbentuk perbandingan trigonometri. Jadi kalau ini kita bahas yang pertama bahwa fungsi trigonometri, fungsi trigonometri itu fungsi yang berbentuk perbandingan trigonometri, perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometri itu ada 6 itu ya. Kita mulai dari sinus, kita katakan sinus dulu, sinus X boleh, terus cos X, yang berikutnya tangen X. Inilah dasarnya. Jadi ada lagi bentuk yang lain. Hubungan dari sinus itu adalah kosekan X itu adalah 1 per sinus ya. Terus sekan itu sekan X itu adalah 1 per cos. Dan ada hubungannya lagi dengan tangen, itu kotangen X itu adalah 1 per tangen X. Jadi kalau kita tulis dia dalam bentuk fungsi, maka bentuk fungsi itu fungsi F pada X tentu harus X juga dalam fungsi itu, karena ini trigonometri berarti fungsi sin pada X. Berikutnya fungsi X pada X sama dengan cos pada X. Fungsi F pada X sama dengan tangen pada X. Fungsi F pada X itu kosekan X. Fungsi F pada X itu sama dengan sekan X ya. Sekan X. Berikutnya yang terakhir itu fungsi X sama dengan kotangen X. Jadi inilah yang bentuk-bentuk ya. Jadi inilah bentuk-bentuk dari fungsi trigonometri ya. Bentuk fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Baik. Jadi ada 6 bentuk fungsi trigonometri. Yang pertama itu sinus X, yang kedua cos X, ketiga itu fungsi F sama dengan tangen X, yang keempat fungsi X sama dengan kosekan X, fungsi F pada X sama dengan sekan X, dan yang keenam itu fungsi X sama dengan kotangen X. Nah, jadi setiap fungsi itu ada namanya daerah asal, ada namanya daerah hasil. Jadi daerah asal fungsi itu ya perlu diketahui, daerah asal fungsi itu himpunan dari bentuk sudut ya. Kita katakan dulu dari bentuk sudut mulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ini dalam satuan derajat. Jadi kalau dalam satuan radian bisa ini dikatakan ya X sampai dengan 2pi ya, 2pi.
Jadi kemarin kita kelas 10 kita sudah mempelajari satuan-satuan derajat. Jadi ada dua satuan sudut. Inilah satuan derajat yang pertama, yang kedua satuan radian. Jadi daerah asalnya ada dua bentuk, ya. Jadi daerah hasil itu daerah hasil itu tentu dimulai dari minus 1 minus 1 sampai dengan 1 itu daerah hasilnya. Baik, jadi setelah kita pahami ini bahwa bentuk dan pengertian fungsi trigonometri, itu kita bahaslah yang berikutnya, itu adalah nilai yang berikutnya itu nilai dari fungsi trigonometri, trigonometri. Jadi nilai fungsi trigonometri itu tergantung dari bentuk fungsinya, Nilai fungsi trigonometri ini tergantung dari bentuk fungsi atau dari contoh soal dari yang dibuat. Contoh di sini ada contoh 1.1 halaman 7, Contoh pertama itu tentukan nilai, tentukan nilai fungsi trigonometri dari fungsi f pada x sama dengan tangen x, tangen x untuk x sama dengan 4/3pi. Baik, di sini kita harus hati-hati supaya kita lebih paham tentang nilai dan fungsi trigonometri, bahwa fungsi yang dibuat di sini adalah fungsi tangen x. Daerah asalnya ini dalam satuan sudut radian. Jadi untuk menjawab ini sebagai penyelesaiannya, untuk menjawab ini tentu bahwa fungsi yang diketahui di sini adalah tangen x. Kita substitusikan dia daerah asal kepada fungsi ini, dan mengingat nilai-nilai dari tangen antara 0 sampai 360. Jadi ini kita harus mengingat itu kembali dari pelajaran kelas 10. Berapa tangen 0 sampai 360 kita harus hafal itu, dan berapa sinus dari 0 sampai 360, berapa kosinus dari 0 sampai 360 kita harus hafal itu supaya lengkap, supaya komplit itu nilai fungsi trigonometri suatu permasalahan bisa kita pahami. Baik, di sini kita coba ini bahwa fungsi f pada x sama dengan tangen x. Berarti kalau dia nilai fungsi pi 4pi/3 sama dengan tangen dari 4pi/3 berapa? Jadi kita hitung bahwa nilai dari 4pi/3 itu kalau kita hubungkan dia ke dalam sudut, kalau kita hubungkan dia ke dalam sudut, bahwa 4pi/3 itu adalah ini pi/3 itu adalah 60. Berarti 60 kali 40 ini sudah menjadi 240 derajat ini. Berarti nilai dari nilai dari tangen dari 240 berapa? Jadi untuk menjawab nilai tangen dari 240, bahwa ini adalah sama, ini kalau kita hubungkan dengan nilai trigonometri ini sama dengan nilai akar 3, bahwa tangen 240 bisa kita buat ini tangen 180 tambah 60, berarti ini bisa kita hubungkan tangen 60 bisa menjadi akar 3. Baik, itulah yang itulah yang pertama. Yang kedua, coba kita buat dulu contoh yang kedua.
Di sini saya buat contoh yang kedua. Tentukan nilai dari nilai fungsi Y sama dengan sinus 2x kurang cos 2x untuk A itu pi per 8, B itu pi per 4. Baik, kita jawab ini ya. Kita jawab sebagai penyelesaiannya. Tentu kita tulis dulu fungsinya. Y itu sama dengan fungsi, saya hapus dulu ini supaya lebih paham kita. Y sama dengan fungsi F pada X ya. Berarti fungsi F pada X sama dengan sinus 2x kurang cos 2x. Berarti fungsi F pada pi per 8 berapa nilainya? Ini menjadi sinus 2 kali pi per 8 kurang cos 2 kali pi per 8. Ini menjadi sinus dari ini bagi 2 pi per 4 cos pi per 4. Ini menjadi setengah nilai dari sinus ini, sinus 45 setengah akar 2, kosinus 45 setengah akar 2 juga, hasilnya itu adalah 0. Baik, bagaimana yang B itu ya. Jika jika daerah asalnya X sama dengan pi per 4 ya, maka nilai dari Y sinus 2 kali pi per 4 kurang cos 2 kali pi per 4 menjadi sinus dari pi per 2 kurang cos dari pi per 2. Coba kalau ini kita selesaikan menjadi nilai dari sinus pi per 2 itu menjadi sinus 90 kurang cos 90. Berarti ini 1 kurang 0 karena sinus 90 itu adalah 1, cos 90 itu adalah 0, maka nilainya ini adalah 1. Baik, inilah pembahasan sederhana tentang fungsi trigonometri, itu pengertian fungsi trigonometri dan nilai fungsi trigonometri ya. Semoga ini bermanfaat, semoga kita pahami ya. Sekian dan terima kasih.